Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Lea, Sky, Agam menautkan kedua alisnya dengan wajah yang bingung. Halo Lea, kau dengar aku? Salah sambung. Agam langsung menutup panggilan tersebut, lalu menatap tajam pada sepupunya. Tadi siapa? Tanya Baby. Lea. Kak Lea. Baby mengerutkan keningnya. Dengan wajah yang bingung, sejak kapan nomor ponsel Kak Lea ganti? Dan sejak kapan namamu berubah menjadi Lea? Saut Agam dengan tatapan mengintimidasi. Namaku berubah. Lea. Baby mengulangi perkataan Agam sambil berpikir. Dan tak lama setelah itu ia menepuk keningnya sendiri saat teringat sesuatu. Itu. Dan siapa Sky? Selidik Agam. Sky dia. Apa pria itu yang tadi bersamamu di tempat makan? Selidik Agam. Iya, dia. Tunggu dulu. Bagaimana bisa kau tahu aku berada di tempat makan bersama seorang pria? Baby balik bertanya. Cih, tentu saja aku tahu. Agam menarik satu sudut bibirnya. Baby terdiam sambil menelisik wajah tampan sepupunya. Kau cemburu ya? Goda Baby. What? Cemburu? Agam menggelengkan kepalanya dengan senyum yang mengejek. Untuk apa aku cemburu padamu? Apa wanita yang sudah aku anggap sebagai adikku sendiri? Oh my god, lagi-lagi aku dianggap adik olehnya. Gumam Baby dalam hati dengan wajah yang ditekuk. Siapa tahu aku cemburu. Karena tadi kau bertanya tentang Sky. Sudah lupakan soal cemburu. Sekarang jawab siapa itu Sky. Dia temanku. Teman? Sejak kapan kau punya teman seorang pria? Ya ampun, jangankan teman pria. Yang mau menjadi kekasihku sangat banyak. Bahkan mantan kekasihku sudah tak terhitung jumlahnya, ucap Baby dengan sombong. Kau itu, Agam tersenyum sinis. Kau bilang yang mau menjadi kekasihmu banyak. Tapi tidak satu pria pun yang pernah kau kenalkan padaku, sindir Agam. Karena selama ini ia hanya mendengar kisah percintaan Baby dari mulut gadis itu. Tanpa pernah satu kali pun bertemu dengan pria-pria tersebut. Bahkan saat ia bertanya kabar salah satu kekasihnya, Baby mengatakan pria itu sudah meninggal dunia. Ya ampun, untuk apa aku mengenalkan mereka? Masa aku mengenalkan mereka pada orang yang aku cinta? Seloroh Baby dengan ketawa. Aku mau mengenalkan siapa? Kalau semua pria yang menjadi kekasihku hanya imajinasi semata. Gumam Baby dalam hati. Kau tidak sedang berbohong bukan? Agam mendekatkan tubuhnya. Tentu saja tidak, jawab Baby dengan gugup karena wajah tampan Agam tepat berada di depan wajahnya. Bahkan hidung mereka hampir bersentuhan. Jangan dekat-dekat. Baby mendorong dada bidang Agam. Kenapa? Agam bergeming tetap pada posisinya. Aku takut, lirih Baby. Takut kenapa? Agam menautkan kedua alisnya. Aku takut kilaf karena bibirmu itu menggodaku, ceplos Baby. Duk. Baby mengadu kesakitan saat kepalanya membentur jendela mobil.
saat Agam mendorong keningnya dengan kasar. "Ah, sakit tahu." Baby mengusap kepalanya yang terasa sakit. "Kepalamu itu harus sering-sering dibenturkan agar bersih dari pikiran kotor." Agam menginjak pedal gas mobilnya untuk menjalankan kembali kendaraannya. "Bukan pikiran aku yang kotor, tapi semua yang ada di dirimu yang terlalu hot, membuat aku..." Belum selesai meneruskan perkataannya, lagi-lagi keningnya didorong dengan kasar oleh sepupunya. "Ah!" teriak Baby dengan kasar. Sementara Agam hanya tersenyum tipis melihat kemarahan sepupunya. Baby menatap jam di pergelangan tangannya dengan wajah yang kesal karena sudah 20 menit ia duduk di tempat tersebut, menunggu kedatangan Sky. Namun pria itu sampai detik ini belum juga menunjukkan batang hidungnya. "Sial, tahu begini aku tidak akan datang," umpat Baby. "Jika dalam 5 menit lagi tidak datang, aku akan pergi." Baby menyesal sudah mau saja diajak ketemuan oleh Sky. Hanya karena rasa tidak enaknya, sudah pergi begitu saja dari tempat makan kemarin. Dan setelah menunggu kembali selama 5 menit, Baby menatap seorang pria tampan yang memakai setelan jas berwarna navy tengah berjalan menuju tempat duduknya. "Maaf, aku terlambat." Sky langsung duduk di hadapan Lea. "Kau terlambat 20 menit dan sudah membuat jam istirahatku terbuang dengan percuma." Baby menumpahkan semua kekesalannya pada Sky. Bukan hanya kesal karena menunggu pria itu, tapi juga kekesalannya pada Agam yang tidak mengajak dirinya makan siang bersama. "Maaf, tadi di jalan sangat macet dan..." "Sudahlah, lebih baik kita cepat pesan makanannya," sela Baby yang ingin cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. "Kenapa kau buru-buru sekali?" Sky tersenyum pada gadis cantik di hadapannya. Sungguh ia merasa bahagia sudah bisa bertemu kembali dengan gadis yang mencuri hatinya. "Aku harus kembali ke..." Perkataan Baby selanjutnya terasa tercekat di tenggorokan saat kedua matanya melihat seorang pria dan wanita masuk ke dalam kafe. "Ah, Cindy," gumam Baby dalam hati. "Kau kenapa?" tanya Sky saat melihat wajah Lea yang terlihat terkejut. "Tidak, aku tidak apa-apa." Baby terus menatap pada Agam dan Cindy yang tidak menyadari keberadaannya di tempat tersebut. "Baiklah, kalau begitu kita pesan makanannya." Sky memanggil pelayan lalu memesan makanan untuk dirinya dan juga Lea. Karena tadi saat Sky bertanya pada gadis itu ingin makan apa, Lea menyerahkan pilihan padanya. "Oh iya, sekarang kau bisa jelaskan kenapa kemarin saat aku menghubungimu yang mengangkat seorang pria?" tanya Sky yang sejak kemarin penasaran siapa yang sudah mengangkat ponsel Lea. "Aku harap bukan kekasihnya, karena aku akan patah hati jika Lea sudah mempunyai kekasih," gumam Sky dalam hati. "Lea, kau dengar aku?" tanya Sky karena gadis yang ada di hadapannya hanya diam saja. "Lea?" Ia menjentikkan jarinya. Maaf." Baby menatap Sky dengan sedikit terkejut. "Kau sedang melihat apa?" Sky menengok ke belakang dan tidak melihat apapun di sana. Hanya ada beberapa pengunjung yang sedang berbincang-bincang. Tadi aku melihat ada seseorang yang sepertinya aku kenal, tapi ternyata bukan." Baby menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sambil memalingkan tatapannya dari Agam dan Cindy. "Jadi kau tidak mau mengajakku makan siang karena kalian ingin makan siang bersama?"
Baby sangat kecewa mengetahui kenyataan itu. Terlebih pada kenyataan kalau sampai detik ini ia belum bisa membuat Agam Matteo mencintainya. Oh iya, tadi kau bertanya apa? Baby sengaja mengalihkan pembicaraan. Aku bertanya, siapa pria yang kemarin mengangkat ponselmu? Oh, itu kakakku, jawab Baby dengan singkat. Kakakmu? Tapi kenapa dia bilang salah sambung? Sky masih merasa belum puas menerima jawaban tersebut. Kakakku selalu mengatakan salah sambung pada setiap pria yang menghubungi ponselku. Baby berkata jujur, karena Boy Arbeto selalu mengatakan salah sambung di saat ponselnya ada di tangan pria yang menyebalkan itu. Oh, Sky menganggukkan kepalanya. Percakapan di antara mereka berdua terhenti saat pelayan datang membawa makanan dan menaruhnya di atas meja. Mereka berdua pun menikmati makanan tersebut dengan diselingi oleh pembincangan ringan. Sementara itu di tempat duduk yang lainnya yang ada di kafe tersebut, Cindy yang sedang menunggu makanan yang dipesannya menatap seseorang yang ia kenal. Ah, bukankah itu Baby? Cindy menunjuk kursi yang ada di pojok kanan. Agam menengok ke belakang dan melihat sepupunya itu tengah makan bersama seorang pria. Dan di detik berikutnya, ia memutus kontak mata saat pandangan mereka bertemu. Ayo kita sapa mereka. Cindy hendak bangun dari tempat duduknya. Tidak perlu, ucap Agam dengan datar dan dingin. Membuat Cindy bingung dan mau tidak mau kembali duduk di tempatnya. Dalam hati, Cindy bertanya-tanya, kenapa Agam tidak mau menyapa Baby? Bukankah mereka berdua sangat dekat? Sampai ia pun dibuat cemburu oleh kedekatan Agam dan Baby. Tapi entah kenapa hari ini calon suaminya itu tidak seperti saat berbeda, bahkan tidak peduli dengan keberadaan adik sepupunya itu. Setelah selesai makan siang bersama Sky dan melihat Agam keluar dari kafe, Baby segera menyusul sepupunya itu yang kembali ke kantor tanpa mengantar Cindy lebih dulu, karena Cindy dan Agam pulang dengan mobil masing-masing. Baby sengaja mengejar Agam hanya untuk meminta penjelasan, kenapa pria itu hanya diam saja dan tidak menyapa atau menengok ke arahnya saat di kafe tadi. Dengan langkah yang terburu-buru, Baby memasuki perusahaan Dimitri. Tanpa peduli tatapan para karyawan yang melihatnya dengan bingung. Ah, tunggu! Baby teriak dengan keras saat melihat sepupunya tengah berjalan ke arah pintu lift. Sementara Agam yang mendengar teriakan Baby hanya menatap ke belakang dengan sekilas, lalu kembali melanjutkan langkah kakinya. Ah, Baby yang terburu-buru mengejar Agam sampai tersandung oleh langkahnya sendiri. Hingga ia terjatuh di depan saat kakinya hampir sampai mendekati Agam. Buk! Terdengar suara sesuatu yang jatuh begitu keras, berbarengan dengan suara para wanita yang berteriak sambil menutup mata. Baby! Teriak Agam menggelegar ke seluruh sudut ruangan yang ada di lantai 1 tersebut. Baby yang merasa kesakitan karena terjatuh di lantai dengan cukup keras, mencoba menatap ke arah Agam saat mendengar teriakan sepupunya itu. Ah! Baby ikut berteriak saat melihat sosok Agam yang berdiri di depannya dengan celana yang terjatuh ke bawah. Ia kini baru sadar sesuatu yang dipeganginya saat terjatuh ternyata celana Agam. Ah, itu, diam, bentak Agam. Dan kalian, apa yang kalian lihat? Kembali bekerja. Sentak Agam pada karyawannya yang terlihat sedang menahan tawa.
Setelah melihat semua orang tidak menatap ke arah dirinya, dengan wajah penuh amarah dan terkesan dingin, Agam menarik celananya yang terjatuh karena ditarik dengan sangat kencang oleh Baby. Setelah selesai mengenakan celananya dan mengencangkan sabuk dari pinggangnya, Agam masuk ke dalam pintu lift. "Ah, tunggu!" Baby ingin ikut masuk ke dalam lift, tapi Agam mendorong keningnya hingga ia mundur beberapa langkah. Ia hanya bisa melihat pria itu menutup pintu lift tanpa bisa ikut dengannya. "Baby, apa yang sudah kau perbuat?" umpatnya dalam hati. Ia pun segera menuju lift karyawan untuk menyusul Agam dan meminta maaf pada pria itu. Setelah sampai di depan ruang kerja Agam, Baby melihat Jonathan keluar dari ruangan tersebut. "Tunggu, Nona Baby." Jonathan menahan langkah Baby yang ingin masuk ke dalam ruang kerja tuannya. "Anda dilarang masuk ke dalam." "Jo, aku tidak salah dengar?" tanya Baby tak percaya. "Tuan A sedang sangat marah dan beliau tidak mau diganggu oleh siapapun." "Tapi aku harus masuk." Baby bersikeras ingin bertemu Agam dan meminta maaf atas perbuatan yang tidak ia sengaja. "Tapi Nona," Jonathan tidak bisa menahan langkah Baby yang memaksa untuk masuk dan terpaksa membiarkan gadis itu bertindak sesuai keinginannya. Karena ia tidak berani bertindak keras atau membuat gadis itu marah. Karena berurusan dengan Baby Arbito sama saja berurusan dengan seorang Boy Arbito. "Ah?" Baby berjalan mendekati sepupunya. Agam menatap Baby lalu menghela nafasnya dengan kasar. "Jo?" "Iya, Tuan." Jonathan segera menghampiri tuannya. "Sudah aku katakan, jangan biarkan siapapun masuk ke ruanganku. Apa kau tidak mengerti?" sentak Agam dengan tegas dan tatapan yang tajam. "Tuan, aku yang memaksa," sela Baby. "Aku hanya ingin meminta maaf kejadian tadi. Diam dan pulanglah." Agam berkata tanpa menatap ke arah Baby. Hatinya marah bercampur dengan rasa malu atas kejadian yang baru saja dia alami. Bisa-bisanya celananya itu jatuh ke bawah hanya karena tarikan gadis yang ada di hadapannya itu. Gadis barbar yang selalu membuatnya kesal semenjak pernyataan cintanya yang konyol. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.